Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah. Limpahan yang tiada terhingga hingga sampai detik ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada sang revolusioner peradaban dunia, yaitu Nabi besar dan semoga kita termasuk golongan yang senantiasa akan mendapat syafaat Rasulullah di bangkit nanti. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita sama-sama akan membuka kembali dasar menghafal Al-Quran, manhaj menghafal Al-Quran dan pahala bagi menghafal Al-Quran. Teman-teman bisa membuka surah Al-Qamar. Jadi Al-Quran yang sudah disiapkan, silahkan buka surah Al-Qamar, surah Al-Qamar, surah ke-50. Baik. Sambil jalan ya. Menjadi penghafal Al-Quran, menjadi hafidh Quran, menjadi hamil Al-Quran adalah peluang emas. Kita ulangi lagi, peluang emas bagi setiap orang, bagi setiap muslim. Bahkan ini berlaku untuk semua orang, tidak memandang profesi, tidak memandang usia, tidak memandang profesi, baik itu seorang pengajar, guru, dai, mubalik, pegawai, pengusaha, pedagang, bahkan ibu rumah tangga, supir, yang lainnya. Kemudian usia, apakah anak kecil, dewasa maupun lanjut usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qamar yang buka, dan itu di dalam ayat ke-17, ayat 2, ayat 32, kemudian ayat ke-40. Seakan ada 4 ayat, tetapi sesungguhnya kurang terdengar ya suaranya. Saya kurang terdengar suaranya. Baik. Kurang keras. Sana nggak dengar us. Tes. Oh, semuanya. Kita bisa memakai ini ya, headset. Biar bisa terdengar dengan jelas. Ustazah ulangi pembahasan kita akan membahas ayat yang spesial, seakan ayat di dalam surah Al-Qamar, yaitu ayat berapa tadi? Ayat ke-17, ke-22, kemudian ayat ke-32 dan ayat ke-40. Kenapa berulang-ulang disebutkan? Coba ayat tersebut apa sih bacaannya? A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
dan sungguh benar dan sungguh kami jadikan Al-Quran itu mudah diingat. Adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, ayat ini ada di dalam surah Al-Qamar terulang 4 kali. Padahal seolah-olah ada 4 ayat, tetapi itu kalimatnya sama. Kenapa Allah mengulang-ulang ayat tersebut? Akan menginformasikan dan menguatkan bahwa Allah menjamin kebenaran ayat tersebut. Itu ya. Dan keyakinan para penghafal Al-Quran akan mudah menghafal Al-Quran dimulai dari ayat ini. Dimulai dari sinilah dasar keyakinan yang penting kita perhatikan, bahwa dalam menghafal Al-Quran itu kita yang pertama dan paling utama adalah kita yakin. Kita yakin. Seperti itu. Dan di dalam surat ini seolah Allah itu menggambarkan, memberikan gambaran bagi setiap orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Maka syarat yang utama itu di dalam awal ayatnya. Awal ayatnya yaitu walaqad. Nah, selanjutnya kita akan fokus di kata walaqad. Paham semuanya ya? Kita akan fokus di kata walaqad. Artinya apa? Dan sungguh benar-benar. Kalau secara meyakinkannya, dan sungguh benar-benar. Kalau biasanya kan inna, sesungguhnya artinya ya. Kalau ini pakai kata walaqad. Nah, kita akan membahas ini, dan dari kata ini kemudian nanti akan timbul bekal, timbul keyakinan. Bahkan dari kata ini pun kita sudah cukup untuk mengetahui bahwa Allah itu serius mengabarkan tentang bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk diingat, bahkan mudah untuk dihafal. Seperti itu ya. Nah, kita fokus di kata walaqad. Wa, kita tidak akan membahas wa-nya, karena wa itu artinya kan dan, kata penghubung. Nah, kita akan membahas kata la dan qad. Walaqad, wa-nya kita tidak akan membahas karena itu adalah kata penghubung. Kemudian kita akan fokus dengan kata la dan qad. Paham ya? La itu satu kata, kemudian qad satu kata juga. Setiap huruf yang ada di kalimat ini menunjukkan metodologi untuk bisa menghafal Al-Quran. Bisa. Nah, kita akan pelajari selanjutnya. Fokus pada kata laqad. La dan qad, keduanya, maupun kata qad, di dalam ilmu nahwu disebut huruf taukid. Apa? Huruf taukid itu huruf penguat kata la dan qad. La-nya nggak panjang ya, itu la dan qad. Masing-masing huruf tersebut definisinya adalah huruf penguat. La dan qad. Huruf penguat. Apa sih huruf yang dimaksud secara huruf taukid itu apa sih? Secara makna, ibaratnya begini, jika ada informasi yang disampaikan, orang ragu dengan itu, maka perlu ada kata meyakinkan. Dan kata meyakinkan itu dengan kata la atau qad, seperti itu. Dan huruf taukid secara makna itu biasanya ketika menyampaikan informasi, informasi itu tidak terlalu meyakinkan, kemudian ada sifat pesimis. Di dalam bahasa Arab, jika kita menyampaikan informasi, apabila orang yang kita informasikan itu ada peluang untuk ragu atau pesimis,
atau tidak percaya, maka ditambahkan huruf tersebut, huruf la ketika berbicara atau huruf qad, seperti itu. Ya, misalkan kita mengabarkan misalkan kita mengabarkan bahwa kemarin ada kabar berita bahwa di Lebanon ada ledakan. Nah, apa iya gitu kan? Pasti kan orang ragu kebenarannya. Nah, biasanya kalau orang Arab itu menyisipkan, menambahi dengan kata la, dengan meyakinkan bahwa benar sungguh gitu. Nah, seperti itu. Atau pakai kata qad, benar sungguh gitu. Kalau di sana tuh ada ledakan, seperti itu. Sehingga informasi tersebut percaya dan yakin dan tidak ada keraguan lagi. Seperti itu. Bisa. Selanjutnya itu tadi makna dari huruf yang dimaksud dengan taukid, yaitu huruf penguat. Bahwa kata la dan qad adalah penguat. Seperti itu. Bahwa la dan qad itu menunjukkan keseriusan, sehingga Allah itu menggunakan kata laqad di dalam ayat tersebut dan diulangi lagi 4 kali. Karena Allah tahu gitu, karena Allah tahu bahwa hambanya itu nanti akan ragu gitu dengan berita yang diinformasikan dari ayat tersebut. Ada peluang keraguan, ada peluang pesimis, begitu. Jadi disampaikan dengan kata penguat, yaitu la dan qad. Sampai sini paham? Bisa diikuti. Ada yang mewakili menjawab? Paham? Insya Allah paham sudah. Ya. Kecepatan nggak Ustazah? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan mempreteli gitu. Kita akan mempreteli istilah kata lakot. Tadi kan la sendiri, qad sendiri ya. Dan artinya itu sungguh. Semuanya artinya sungguh gitu. Untuk menguatkan bahwa nanti ayat tersebut itu memang benar-benar sungguh. Allah itu menginformasikan dengan kepastian yang dengan dikuatkan kesungguhan benar-benar seperti itu. Baik, selanjutnya ini biasanya jika menggunakan Allah itu biasanya menggunakan kata la dan qad itu tidak menjadi satu. Tidak menjadi satu. Maksudnya apa? Biasanya la itu terpisah di dalam satu kalimat, kemudian qad juga terpisah. Jarang banget Allah itu menggabungkan ya di dalam Al-Quran. Jarang banget ketika sudah la ya nggak perlu ada qad. Ketika ada qad yang nggak ada perlu ada la. Tapi di sini semuanya digabungkan itu. Nah, biasanya jika Allah sudah menggunakan la, itu qad enggak. Misalkan contohnya ada di surah Al-Asr. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Nah, ada kata la di situ enggak? Lafi. Ada ya? Artinya apa itu? Demi masa, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Lafi, ada kata kodenya enggak? Enggak ada kan? Nah, cuman ada kata la, itu sudah meyakinkan bahwa di dalam surat Al-Asr itu semua manusia itu dalam kerugian. Sungguh dalam kerugian. Kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Sesungguhnya lafi sesungguhnya dalam kerugian. Nah, cukup ada kata la, di situ sudah Allah itu mengabarkan bahwa setiap manusia, sesungguhnya semua
manusia berada dalam kerugian seperti itu. Allah mengabarkan dalam ayatnya. Cukup dengan kata la untuk meyakinkan bahwa semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal solih, ya, mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini kata la yang tidak disertai dengan qad. Begitu ya. Kemudian contohnya ketika hanya qad aja dan tidak disertai la, biasanya seperti itu. Nah, kita bisa tengok contohnya ada di surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun depannya apa? Qad aflahal mu'minun. Ada kata qad. Betul? Ada kata qad. Artinya apa? Sungguh beruntung orang-orang beriman. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Nah, kalau nggak ada qadnya, beruntung orang-orang yang beriman. Nah, karena Allah ingin menyampaikan penguatan dari kalimat beruntunglah orang-orang yang beriman, maka Allah menguatkan dengan kata qad. Baik. Qad aflahal mu'minun. Sungguh benar nih, orang beriman itu beruntung, orang beriman itu pasti bahagia. Seperti itu. Allah mengabarkan informasi seperti itu. Nah, ketika kita dengan Al-Quran, tentunya orang beriman itu percaya dengan setiap ayat yang Allah firmankan. Meskipun tidak pakai kata sungguh, meskipun tidak pakai kata la atau qad, ayat biasa saja kita wajib mengimani ya. Apalagi ketika Allah menguatkan dengan kata qad. Ya, apalagi Allah menfirmankan dengan kata laqad seperti itu. Maka la raiba fi, tidak ada keraguannya. Maka di dalam surah Al-Qamar pada ayat 17, 22, ayat 32 dan ayat 40 itu Allah mengabarkan bahwa dengan menggunakan kata laqad walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah ingin menginformasikan bahwa hamba yang akan disampaikan informasi tersebut akan ada peluang ragu, maka dikuatkan dengan kata laqad. Dan laqad, kata la dan qad digabungkan jadi satu, makanya jika ada objek yang disampaikan atau pada objek yang disampaikan terhadap ayat tersebut, pasti akan ada peluang keraguan, sehingga Allah menguatkan dengan kata laqad. Akan ada keraguan, pesimis, naik turun, begitu ya. Kemudian kadang yakin, kadang enggak gitu. Maka Allah meyakinkan lagi dengan kata laqad, dan sungguh benar-benar Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, untuk diingat, untuk dihafal seperti itu. Sampai di sini kita harus yakin ya bahwa memang Al-Quran itu mudah sebenarnya. Ya, ini adalah modal yang pertama, yaitu yakin. Dan yakin di dalam surah ini baru kita mempreteli walaqad aja Allah udah menjamin bahwa Al-Quran itu mudah. Seperti itu. Antuna setelah ini sudah siap ya menghafal Quran, nggak ada lagi keraguan lagi ya bahwa Al-Quran itu susah gitu ya, karena memang Allah tuh dari gramatikal bahasa ayat Quran yang kan kita bahwa walaqad dan sungguh benar-benar ada dua kata yang meyakinkan lagi.
yang menguatkan, kata taukid. Baik, setelah ini siap ya menghafal Quran? Siap menghafal Quran? Siap? Ya, insya Allah siap Ustazah. Oke, insya Allah siap. Siap menghafal Quran? Siap. Kemudian, mudah atau susah? Menghafal Insya Quran Allah mudah Ustazah. mudah? Ayo coba Ustazah pengen dengerin siapa lagi yang jawab. Mbak Ade, Al-Quran mudah apa susah Mbak? Mbak Adela? Mudah. Kemudian siapa lagi? Mbak Dia, Al-Quran mudah apa susah? Mudah. Nah, baik, semuanya sepakat semua mudah ya? Mudah. Nah, setelah akan ingatkan lagi bahwa Al-Quran itu segini loh. Nggak hanya sekedar satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat. Tapi Al-Quran seperti ini. Gimana? Masih siap menghafal Quran? Loh, kok ketawa? Oke, ulangi lagi Ustazah. Karena kita sudah membahas kata dasar bekal bagi para penghafal Quran, yaitu Allah menguatkan di surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan ayat 40. Ayatnya berulang, bahkan di dalam ayat tersebut ada huruf menguatkan, ada dua huruf. Yang biasanya Allah itu hanya menggunakan satu huruf di antaranya. Tapi Allah menggunakan dua huruf, yaitu la dan qad. Semuanya meyakinkan. Nah, seperti itu. Ustazah ulangi. Siap menghafal Quran? Siap menghafal Quran? Siap. Siap. Mudah apa susah? Insya Allah mudah. Mudah. Ustazah ingatkan, Al-Quran itu ada segini. Susah? Al-Quran ada segini. Mudah apa susah? Insya Allah mudah. Ustazah lihat wajah antunan. Mudah apa susah? Insya Kan Allah. tadi Mudah. udah yakin, insya Allah mudah. Nah, makanya itu ketika diinformasikan, Allah itu meyakinkan dengan dua kata tadi, karena apa? Informasi tersebut akan menimbulkan keraguan, ya enggak? Akan menimbulkan keraguan, kemudian bisa jadi kadang naik, kadang turun, kadang yakin, kadang nggak yakin, kemudian kadang semangat, kadang nggak semangat, begitu. Makanya itu kembali lagi bahwa Allah itu berjanji dan kita harus yakin bahwa Al-Quran itu mudah gitu. Dan Ustazah ingatkan, Al-Quran itu segini Mbak. Ini baik ekstra khusus ataupun reguler semuanya sama. Semuanya para penghafal Quran. Jadi Ustazah ingin menanamkan bahwa kita harus yakin iman terhadap Quran surah Al-Qamar ini ya, bahkan diulang sama Allah 4 kali dan dengan kalimat yang luar biasa. Allah meyakinkan dengan kata taukid, kata menguatkan, yaitu la dan qad. Seperti itu. Ini Al-Quran. Mudah apa susah? Ustazah melihat senyum. Mudah apa susah? Tuh, senyum-senyum. Yang sudah selesai, mudah apa susah nih menjaga hafalannya? Sudah selesai. Mudah ya? Kan udah yakin, kan Allah mudahkan. Yang sudah selesai. Baik, senyum. Gitu. Mudah. Kan tadi kita sudah sepakat semuanya, Allah sudah berjanji memudahkan. Nah, baik tadi yang sudah selesai hafalannya, kemudian mengulang lagi murajaah dan setoran lagi, jangan puas dengan khatam hafalan 1 kali, karena itu belum kuat. Kemudian yang berjuang untuk ziyadah terus dan menjaga hafalan yang sudah diziadahkan.
teman-teman? Mudah apa susah? Al-Quran segini loh. Kita insya Allah ya, dengan izin Allah bisa. Kita jadikan hafalan Quran, menjadi cita-cita menghafal Al-Quran itu, tadi kan semua profesi itu bisa menjadi penghafal Quran. Semua usia bisa menjadi penghafal Quran. Jadi proyek kita adalah kita mengimani Al-Quran, bukti cinta kita terhadap Allah dan Rasul-Nya, kita cinta dengan Al-Quran dengan memperjuangkannya sampai akhir hayat kita. Dan kita harus yakin bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafal. Baik, Ustazah akan bahas ya, kenapa Allah itu menguatkan dua kata laqad, karena pasti akan timbul keraguan. Kayak tadi Ustazah, Al-Quran itu segini loh Mbak, Al-Quran segini loh Mbak, langsung hehehe. Padahal tadi awalnya siap menghafal Quran, siap katanya. Kemudian mudah apa susah? Mudah. Terus Ustazah ingetin, Al-Quran segini Mbak, mudah apa susah? Hehehe, udah kan, ketawa lagi. Ya, jadi apa ya? Makanya ini Allah mengingatkan dengan dua kata penguat itu karena ya pasti gitu. Manusia tuh pasti kalau nggak dikuatkan lagi dengan kata penguat tadi akan timbul keraguan, ragu. Kemudian bisa jadi kadang nanti yakin nih, sekarang yakin, insya Allah yakin. Terus nanti kemudian beberapa hari udah nggak yakin lagi. Yang susah, misalkan alif lam mim, udah hafal, ternyata mudah ya hafal Quran. Mudah ya, buktinya alif lam mim udah hafal, udah. Kemudian dalikal kita raiba fi hudalil muttaqin. Udah mulai nih. Dalikal kita bula raiba fi. Udah diulang-ulang. Kok ayat kedua kok rada sulit ya? Misalkan begitu. Temennya datang. Gimana hafalannya? Misalkan gitu. Nanyain hafalannya. Ayat kedua kok susah ya gitu. Nah, itu udah mulai timbul keraguan, ujian keyakinannya. Yakin nggak nih? Serius nggak ngafal Quran seperti itu. Selanjutnya misalkan tetap berjuang nih dari Al-Baqarah ya, dari ayat 1 sampai ayat 281 misalkan 281 itu diberikan kemudahan. Kemudian tiba di surat 282 Al-Baqarah, satu ayat ada satu halaman. Satu ayat yang tahu kan? Satu ayat satu halaman itu. Nah, baru lihat aja timbul lagi keraguan. Wah, ini ayatnya satu halaman, satu ayat lagi satu halaman gitu. Timbul lagi keraguan lagi gitu. Nah, makanya itu setiap ada keraguan timbul, maka balik lagi pada janji Allah, yaitu apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad, Allah nggak main-main. Tidak hanya satu kata la untuk penguat, tapi ditambahin qad. Ya, seperti itu. Misalkan pernah nih ada yang konfirmasi, Ustazah Afwan nggak setoran, lupa setoran, misalkan seperti itu. Nah, itu juga salah satu faktor lupa gitu. Misalkan ujian juga faktor lupa nggak setoran. Mau setoran ragu-ragu nih, diterima nggak ya sama Ustazah meskipun lewat batas seperti itu. Setor aja Mbak, setor aja pun nanti juga akan Ustazah simak di hari berikutnya. Itu. Tinggal konfirmasi saja. Kemudian bisa jadi Ana udah ngafal banyak, kemudian lagi ngafal karena sekarang antuna kan semua di rumah, pegang HP semua gitu ya. Ada juga yang mungkin nggak pegang HP, tapi beberapa ada yang pegang HP. Ujiannya HP misalkan seperti itu. Lagi ngafal,
nemu ayat yang perlu diulang-ulang banyak, atau ayat yang susah. Nggak ada sih ayat yang susah, misalkan kemarin sudah bilang ya, nggak ada ayat yang susah. Nemu ayat yang harus diulang-ulang banyak, karena perlu pengulangan banyak, perlu kesabaran banyak. Jadi tiba-tiba ada chat masuk, lagi apa gitu, lagi apa, atau gimana ya, ya udah sederhana aja, lagi apa gitu, lagi apa. Akhirnya kita cuman dibuka dengan lagi apa, lagi ini nih, lagi ngeflow susah banget ayatnya gitu kan. Akhirnya chatting, curhat-curhatan gitu ya. Ngerasa ada yang ngerasa ketawa. Akhirnya chatting sama temennya. Akhirnya apa? Faktor apa? Faktor gangguannya. Aku males nih, jadinya ayatnya susah, misalkan seperti itu. Males ngulangnya, males apa? Faktor M, faktor males ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ketika ragu datang, ketika dengan berkurang, menghadapi ayat-ayat yang perlu sabar untuk diulang lebih banyak, maka kembali lagi kepada keyakinan kita bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jika muncul keraguan, maka kembali ke rumus satu, yaitu yakin. Yakin pada janji Allah. Yakinkan pada diri kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Mudah ya? Mudah ya? Mudah ya menghafal Quran? Ya, jadi kita ingatkan bahwa Mbak yang belum diaktifkan kameranya silahkan diaktifkan. Jadi kita yakinkan bahwa saya bisa. Bisa. Yakin, harus yakin. Karena Allah tidak akan menitipkan Al-Quran pada orang yang ragu. Nih ingat nih, Allah tidak akan menitipkan Al-Quran kepada orang yang peragu. Cinta aja kalau ragu nggak akan diterima. Orang jadi iya, jadi Allah tidak akan pernah menitipkan Al-Quran pada orang yang tidak yakin. Harus yakin, modal utamanya adalah yakin. Karena sesuatu yang ragu-ragu itu nggak akan diterima. Misalnya cinta, seperti itu. Baik, tadi apa yang pertama, modal utama, yaitu yakin. Jadi kalau kita ingin mulai menjadi hafid Quran, penjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka tanamkan diri kita, insya Allah kita bisa. Saya bisa, Ana bisa, atas izin Allah, insya Allah, seperti itu ya. Yakin insya Allah bisa, dan yakin insya Allah hafal. Ini penting banget. Maka jika nanti menemui kesulitan, maka fahamkan bahwa Allah meyakinkan kita dengan kata laqad tadi. Allah aja meyakinkan kita. Masa kita nggak yakin sama diri kita? Ya nggak? Begitu. Kemudian kita bisa tengok lagi gitu. Ada kok, kita kan lagi usianya masih usia sangat produktif sekali ya, masih banyak banget waktu. Kemudian kita juga diberi indera yang lengkap, berfungsi semua ya, mata berfungsi, telinga berfungsi, mulut berfungsi, seperti itu. Di luar sana Mbak, ada yang tidak bisa berbicara, tetapi kita hafal Al-Quran. Ada ya yang pakai bahasa isyarat itu, saya belum mempelajari, tapi ada videonya di YouTube juga ada itu, para penghafal tidak bisa berbicara, mereka pakai bahasa isyarat, suaranya pakai bahasa isyarat tangan, seperti itu. Kita bisa bicara dong, lisan kita semua bisa bicara kan, gitu, bisa kita gunakan. Maka ini peluang emas banget untuk kita gunakan menjadi
modal menghafal Quran, menjadi penghafal Quran. Kemudian di luar sana juga ada yang tidak bisa melihat. Modal indera yang pertama dalam menghafal Al-Quran itu, pertama indera kita yang menangkap bacaan Al-Quran itu indera penglihatan, mata kita. Sebelum lisan kita mulai mengulang-ulang ayat dalam menghafal, itu yang pertama ditangkap itu adalah mata kita menangkap ayat tersebut dan merekam. Benar nggak? Dan merekam. Yang pertama ngafal indera kita tuh mata gitu. Mata. Jadi bahkan ada orang yang tidak bisa melihat tetapi mereka menghafal Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, apalagi kita yang bisa itu ya. Selanjutnya ada juga, kita masih muda ya, ada juga yang udah lanjut usia. Saudara pernah menemui orang yang sudah lanjut usia kemudian menghafal Al-Quran dulu berapa ya, 62 tahun. Kemudian ustazah juga disampaikan oleh guru ustazah, semoga Allah merahmatinya, ada yang usia 82 tahun apa 83 itu menghafal Al-Quran dan beliau menjadi penghafal Al-Quran di usia seperti itu. Maka masa sama yang sudah lanjut usia aja kita kalah, ya nggak sih? Betul. Kalian kan masih apa? Ini ya, masih belia, masih kinis-kinis gitu ya, masih sangat potensi banget untuk menghafal. Kemudian yang selanjutnya itu kita pernah nggak sih lihat para penghafal Quran yang masih usianya kecil-kecil banget, ya nggak di TV. Misalkan siapa yang pernah datang dulu di Salman juga, kemudian Musa ya, ada juga Musa, Masya Allah masih kecil gitu, tapi sudah hafal Quran. Nah kita harus yakin deh bahwa diri kita pun mampu menjadi penghafal Quran. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya masalah kita tuh di mana gitu, ketika kita sulit, ketika kita malas, masalah kita tuh di mana? Karena kita tidak yakin bahwa kita mampu. Sekarang coba deh jujur pada diri sendiri bahwa kita mampu menghafal Al-Quran. Seperti itu ya. Dan untuk menumbuhkan keyakinan ini, Nabi memperkuat dalam hadisnya yang antuna semua juga sudah hafal pasti, kemudian juga sudah antuna ketahui, yaitu hadis riwayat Tirmidzi atau hadis riwayat Tirmidzi ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qara'a harfan min kitabil falahu bihi hasan. Pernah dengar? Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu kebajikan. Dilanjutkan, kata Rasulullah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dikalikan, dilipat gandakan 10 kebaikan, menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah lagi, sabda Rasulullah lagi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf. Walakin alif harfun, akan tetapi alif itu satu huruf. Walam harfun, dan lam satu huruf. Wa mim harfun, dan mim itu satu huruf. Ya, jadi ketika kita membaca alif lam mim, itu ada terdiri dari 3 huruf. Nah, setiap satu hurufnya dikalikan 10. Perkalian secara hitungan kita
itu ada berapa kebaikan? 30 kebaikan ketika kita membaca alif, lam, mim. Baik, sebentar ya, Ustazah akan menguraikan ini. Menguraikan alif lam mim ini. Ternyata nih, itu tadi kan hitungan kita ya, hitungan manusia, bahwa alif, lam, mim itu salah. Kelihatan nggak sih? Alif, lam, mim. Ya. Wah, nggak? Hilang nggak sih? Coba kalian, Antuna ini sambil meraba juga ya. Ini alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Anggap aja bagus tulisannya. Alif, lam, mim. Alif, 1 huruf. Lam, 1 huruf. Dan mim, 1 huruf. Dalam setiap 1 huruf dikalikan 10. Dikalikan 10. Dikalikan 10, maka ada 3 huruf di sini, maka 30 kebaikan. Ya, maka 30 kebaikan. Tapi ternyata itu hitungan manusia. Ternyata ketika ditelusuri lagi, alif itu tidak 1 huruf. Alif itu hanya penulisan simbol. Gimana ya? Alif itu 1 simbol yang ternyata alif jadi dari simbol ya. Alif itu 1 simbol gitu, simbol penulisan. Kalau diuraikan itu alif itu a, lam, dan fa ya. Alif. Di sini ada Mbak Alifa ya. A, alif itu ternyata terdiri dari alif 1 huruf tadi ternyata terdiri dari a, lam, alif, lam, dan fa. Paham ya? Ternyata ada 3 huruf lagi di situ. Ini alif ya. Tadi kan alif lam mim. Alif lam mim. Kita pretelin alifnya. Ternyata alif itu hanya simbol penulisan. Sedangkan alif itu kalau dijabarkan ada alif, lam, dan ada 3. Ada berapa? 3. Jadi 1 alif yang hanya simbol alif lam mim tadi, alifnya kita pretelin ternyata ada 3 huruf. Kemudian apa benar 3 huruf ini hitungan manusia? Kemudian ternyata alif ini disebut hamzah. Ini dipretelin lagi. Ternyata alif dari alif itu alifnya itu hamzah. Definisinya adalah hamzah. Hamzah ada berapa kata? Ha, mim, zai, kemudian tak marbutoh. Hamzah berarti 4 huruf ya. Hamzah 4 huruf. Sambil ini ya. Wah, ini kayaknya perlu ditulis sebenarnya. Sambil dibayangin ya. Sambil dibayangin semoga paham. Ya, hamzah. Jadi dipretelin tuh, Mbak. Diturunin lagi. Ternyata alif lam mim, kita bahas alifnya. Ternyata tulisannya alif, lam, dan fa. Ada alif, lam, dan fa. Kemudian alif itu kita bahas lagi dari alifnya, dari satu berdirinya itu adalah hamzah. Hamzah tuh ha, mim,
Zai, tak marbutoh. Ada 4. Bayangin banget. Ternyata Masya Allah dilipat gandakannya banyak. Kemudian Hamzah, ternyata tidak 4 huruf. Diturunin lagi haknya. Haun. Kalau dalam bahasa Arab, haun. Itu ada berapa? 3 huruf lagi. Jadi Masya Allah, itu ketika diturunkan, dipreteli lagi, itu ternyata satu kata alif lam mim, itu definisi kelipatan pahalanya. Secara hitungan manusia, alif adalah 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Hitungan manusia ternyata dibahas secara gramatikal lagi dan dipretelin satu-satu lagi, itu turunannya sangat banyak. Paham ya? Paham nggak? Semua paham semua. Ya. Tapi di sini kita nggak perlu hitung-hitungan pahala ya sama Allah gitu. Karena apa? Nih, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, tentunya bisa sambil membukanya. 261. Ya, udah ketemu? 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Banget ya dengan ayat tersebut. Kemudian kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 butir biji, kemudian menumbuhkan 7 tangkai, 1 butir biji menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu menumbuhkan 100, membuahkan 100 biji. Kalau ibaratnya berarti 1 butir dikali 7 dikali 100. Dan ini yang kemudian hitung-hitungan orang yang berinfak, misalkan berinfak 1.000 rupiah dikalikan 700 berarti berapa? 1.000 rupiah dikalikan 700 berarti kita mendapatkan pahala 700.000, kebaikan 700.000. Benar nggak? Nah, tapi kebanyakan kita berhenti di wakaf ini, padahal masih ada lanjutannya. Lanjutannya adalah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi tanpa batas, pahalanya itu akan dilipat gandakan tanpa batas bagi orang-orang yang tidak pernah berhitung. Bagi orang-orang yang tidak pernah berhitung. Jadi, kalau antuna tidak berhitung, Allah akan beri keuntungan tanpa batas. Tapi ketika kita berhitung, Allah berikan sesuai hitungan kita. Kayak tadi tuh, kita hitung-hitungan, baca alif lam mim, 3 huruf nih. 3 huruf. Berarti dikalikan 10, berarti 30, punya pahala 30. Nah, kita hitung-hitungan sendiri gitu. Padahal tadi ternyata ketika dipretelin pun lipat gandanya luar biasa huruf-hurufnya ya. Seperti itu. Nah, kita juga ngitung-ngitung itu juga kata tadi pembahasannya alif dipretelin lagi, ternyata alif. Kemudian alif ada 3 huruf. Kemudian dipretelin lagi alifnya ternyata terdiri dari hamzah. Hamzah ada 4 huruf. Hamzah ternyata haknya itu bisa haun, ada 3 huruf lagi gitu. Nah, itu kita hitung-hitungan. Ya, kita sesuai dengan hitungan kita pahalanya. Tetapi ketika kita beramal kebaikan tanpa menghitung-hitung pahala kita, Allah akan memberikan pahala itu tanpa batas. Di situ wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan memberikan pahala kebaikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Liman yasha. Liman yasha, siapa yang dikehendaki Allah. Bagi yang dikehendaki Allah, yaitu bagi yang beramal tidak pernah berhitung.
Nah, seperti itu. Jadi ketika tadi kita hitung-hitung, nggak usah kita ngitung-hitung. Yang pasti penghafal Quran itu, Masya Allah, tanpa kita sadari, pahala itu masuk ke rekening kita. Karena beda ya, proses menghafal itu pasti dengan membaca, benar nggak? Tapi membaca Al-Quran, biasanya kalau kita tilawah sekali ya, selesai. Kita nggak mengulang-ulang. Ya nggak? Sekali baca, langsung berikut ke ayat berikutnya, seperti itu. Tapi kalau proses menghafal itu membaca ayatnya berulang-ulang kali. Membaca ayatnya berulang-ulang kali. Bahkan satu ayat itu bisa berulang kali. Dan kalau tadi kita nggak perlu deh kita bahas, perlu kita ngitung-ngitung pahala lagi. Kita sudah tahu ya, kita sudah tahu pasti Allah itu memberikan pahala yang luar biasa bagi para penghafal Quran. Tidak hanya sekedar membaca berulang-ulang ketika menghafal, tetapi juga saat proses menghafal itu pasti kalau pengen dapat feel menghafalnya, dapat sensasi ayatnya, itu pastikan antuna membaca terjemahnya, membaca arti, agar antuna juga paham. Nah, proses menghafal tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami artinya. Agar apa yang kita hafalkan itu membekas di hati kita dengan kefahaman. Dan selanjutnya tidak hanya sekedar itu, tapi saat kita menemukan ayat-ayat surga, kita bisa merasakan bagaimana indahnya surga, bagaimana harapan kita gitu ya, agar Allah ridho dengan kita dan memasukkan kita semua di surga. Insya Allah ya. Dan selanjutnya ketika kita menemui ayat-ayat siksa, ayat-ayat neraka, kita bisa menambah keimanan kita, ya kita perlu juga gitu untuk ada rambu ketakutan ya, antara harapan dan takut itu harus seimbang. Takut ketika nanti naudzubillah ketika kita nanti kondisinya seperti itu. Jadi kita kemudian ada aplikasi ke keseharian, hati-hati dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam berakhlak. Bagaimana Allah melaknat ya orang-orang yang berdusta, misalkan kalau kita masih suka bohong. Kemudian bagaimana Allah itu memperhatikan orang-orang yang curang seperti itu. Bagaimana Allah itu tadi ya mengabarkan bahwa sangat rugi banget nih manusia yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Di dalam surat Al-Asr tidak digunakan dengan mengerjakan kebaikan dan sebagainya. Maka di sini adalah Ustazah mengajak antuna semua untuk meyakini ya, modal utama kita dalam menghafal Al-Quran adalah meyakini bahwa kita mampu menjadi penghafal Al-Quran. Setuju semuanya? Baik, sudah habis ya waktu kita. Semoga ya hari ini tetap setoran. Semoga Allah memudahkan antuna untuk setoran, untuk menggerakkan voice note, ataupun kalau mau yang video calling juga sudah habis ya waktu itu. Ustazah tunggu sampai jam 15.15. Dan yang masih ada catatan tidak setor ya, ikhtiarkan lagi ya Mbak. Kita semua sudah sepakat pagi ini bahwa kita yakin Al-Quran itu mudah dihafalkan, jadi tidak ada lagi alasan setelah sulit ayatnya. Sayang banget, karena Allah itu sudah meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu mudah
Maka kita yang perlu kita yakinkan pada diri kita bahwa kita mampu menjadi kekuatan. Mungkin itu yang bisa Usila sampaikan. Selamat tunggu rangkuman Antuna dari waktu ini. Ya, kita tutup dengan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau